Sekarang gue fokus ke nomornya ya. Gue fokus ke nomornya. Nomornya cuma gini doang, 11 20. Nomornya tuh, nomornya. Nomor sudah tuh. Ya, ini ijazah beneran. Ijazah pesan di tukang sablon pinggir jalan mungkin. Ada sebuah kejanggalan di format penulisan nomor induk ijazah Jokowi. Format penulisan mahasiswa UGM milik Jokowi ini berbeda dengan 3 ijazah lainnya. Kita lihat yuk format penulisan nomor induk mahasiswa UGM yang sah di era 1980-an, yaitu dengan lihat beberapa sampel yang faktual. Ini nomor induk mahasiswa angkatan tahun 1980 Fakultas Kehutanan atas nama Toto Surito. Dan ini nomor induk mahasiswa angkatan tahun 1981 Fakultas Teknik Geodesi atas nama Saratri Milono Yudo. Selanjutnya ini nomor induk mahasiswa angkatan tahun 1985 Fakultas Kehutanan atas nama Satya Priyatomo. Ini nomor induk angkatan tahun 1986 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas nama Raden Mas Roy Suryo Udoro. Dan ini nomor induk mahasiswa angkatan tahun 1987 Fakultas Hukum atas nama Handaka Kesuma W. Semua format penulisan nomor induk mahasiswa adalah sama, kecuali nomor induk mahasiswa angkatan tahun 1980 dari Fakultas Kehutanan yang mengaku bernama Joko Widodo. Gue tunjukin dulu normalnya ini. Ini ya, yang diklaim sebagai ijazah. Dan itu fotokopian katanya. Sekarang gue fokus ke nomornya ya. Gue fokus ke nomornya. Nomornya cuma gini doang, 11 20. Nomornya tuh, nomornya. Nomor sudah tuh. Ya, ini ijazah beneran. Ijazah pesan di tukang sablon pinggir jalan mungkin. Udah, cuman 120 nggak ada garing tahun berapa, bandingkan dengan ini. Ini nomor gue tadi. Ya. Ini. Oke, jadi ini tidak perlu disangsikan, gue punya ijazah. Gitu loh. Jadi sederhana kan? Nggak harus lari sewa pengacara, bayar ini, bayar itu, habis duit rakyat jadi bingung, terjadi pro kontra di antara rakyat. Kalau cinta sama rakyatnya supaya rakyatnya tidak terbelah, ya tunjukkan kamu punya. Kalau nggak punya, ngomong aja nggak punya, kenapa memang? Saya akan membandingkan ijazah sarjana UGM milik Joko Widodo yang bernomor 1120 dengan beberapa ijazah lainnya yang diklaim satu angkatan kelulusan pada tahun yang sama. Pertama, saya sengaja gunakan metode sama persis dengan yang kemarin digunakan oleh Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri, yakni melakukan identifikasi dengan komparasi menggunakan 3 sampel ijazah sejenis, di mana disebut keluarnya bersamaan oleh Fakultas Kehutanan UGM pada bulan November 1985 silam. Cara yang sama ini dipakai agar masyarakat bisa memperbandingkan hasil akhir yang jujur dan lebih objektif. Kedua, meski sebenarnya ada foto ijazah dengan kualitas teknis lebih bagus, yakni yang diunggah oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama, melalui akun X miliknya, tertanggal 1 April 2025 lalu, dan sudah dikonfirm kepada yang bersangkutan tentang hal ini. Di sini saya gunakan fotokopi ijazah Joko Widodo yang secara resmi ditayangkan di Tipidum Bareskrim melalui layar lebar di belakangnya pada hari yang sama, Kamis 22 April 2025, agar tidak ada yang menyaksikan fotokopi tersebut. Ketiga, bila Bareskrim kemarin tidak secara terbuka berani mengungkapkan ketiga sampel ijazah lain yang digunakan sebagai sampel pembanding, maka di sini demi keterbukaan informasi dan ilmu pengetahuan, saya tampilkan 3 sampel ijazah yang dengan mudah ditemukan di jagat maya karena secara gamblang sudah dipublikasikan oleh mereka sendiri maupun oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, saat diwawancara wartawan Kompas di tahun 2022 silam. Keempat, secara detail, ketiga ijazah pembanding ini adalah nomor 1115 Pronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan nomor 1117 Sri Murtiningsih. Semua ijazah tersebut langsung diperbandingkan dengan ijazah nomor 1120 yang sudah diketahui bersama dinyatakan kemarin sebagai milik Joko Widodo. Perbandingan yang dilakukan adalah melihat bagaimana posisi logo UGM dengan tulisan yang tercetak dalam masing-masing ijazah yang diperbandingkan, terutama huruf Z pada tulisan ijazah dan huruf A terakhir pada tulisan sarjana. Kelima, hasilnya ini yang sangat menarik karena posisi huruf Z pada tulisan ijazah dan huruf A terakhir pada tulisan sarjana pada ketiga ijazah bernomor 1115, 1116 dan 1117 adalah identik alias sama persis, baik posisi vertikal maupun horizontalnya. Namun tidak identik bila diperbandingkan dengan ijazah nomor 1120 milik Joko Widodo. Bukti faktual dari perbandingan ini bisa dilihat pada lampiran foto keempat ijazah yang saya perbandingkan secara faktual dan ilmiah. Keenam, jelasnya posisi huruf Z pada kata ijazah di ketiga ijazah pembanding ini lebih turun alias lebih masuk ke bawah pada logo UGM bila dibandingkan dengan ijazah milik Joko Widodo yang terlihat jelas lebih ke atas alias hanya masuk sedikit pada logo UGM-nya. Juga posisi huruf A terakhir pada kata sarjana di ketiga ijazah pembanding sama-sama lebih ke kiri alias lebih masuk ke dalam logo UGM dibandingkan dengan ijazah milik Joko Widodo yang lebih ke kanan alias lebih keluar dari logo UGM sehingga kedua kaki huruf A-nya terlihat hampir terpisah dari logo UGM. Ketujuh, perbedaan signifikan antara ketiga ijazah pembanding yang identik yang bernomor 1115, 1116 dan 1117 ini jelas tidak identik dengan nomor 1120. Artinya ijazah Joko Widodo tersebut sama sekali tidak identik dengan satupun ijazah pembanding yang ada. Padahal nama-nama pemilik ijazah pembanding seperti Pronojiwo, almarhum Hari Mulyono dan Sri Murtiningsih adalah orang-orang yang tidak asing lagi selama ini.
ini. Bahkan, ada di antaranya yang dikenal sebagai pendukung garis keras Joko Widodo serta diberikan jabatan Komisaris Independen BUMN dalam karirnya. Kedelapan, kesimpulan. Hasil analisis identifikasi ilmiah dan terbuka tidak ditutup-tutupi. Ijazah pembandingnya ini sekaligus mematahkan hasil analisa Puslap Forma Mabes Polri sebelumnya, yang sempat menyebut ijazah nomor 1120 milik Joko Widodo disebut-sebut identik dengan 3 pembanding yang tidak jelas kepemilikannya. Dalam fakta ilmiah yang sejujurnya, justru ijazah Joko Widodo. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Nah, teman-teman, kita juga melihat bahwa atau mendengar bahwa ijazah daripada Pak Jokowi ini yang sudah lama diperbincangkan di media-media sosial atau di publik, bahwa ijazah Pak Jokowi ini diduga adalah 99% adalah palsu, karena ini juga sudah lama diperbincangkan teman-teman di publik. Namun sampai saat ini ijazah dari Pak Jokowi ini masih diperbincangkan terus karena tidak ada selesainya. Nah, kita tahu juga bahwa yang memperjuangkan kebenaran atas dugaan palsu ijazah daripada Pak Jokowi ini adalah yaitu Dr. Tifa, Dr. Rismo, dan juga Roy Suryo CS. Dengan itu banyak sekali netizen-netizen yang mengatakan bahwa mereka ini adalah pejuang yang sejati demi bangsa Indonesia. Namun dengan itu juga teman-teman masih belum kita pastikan bahwa yang Dr. Tifa, Dr. Rismo, dan juga Roy Suryo CS dalam hal ini masih belum kita pastikan apakah mereka ini bisa memenangkan hal ini, teman-teman, atau apakah mereka ini bisa menyelesaikan masalah ini dengan secepatnya, karena mereka selama ini kita tahu juga mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dan sekuat tenaga apapun demi membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini apakah asli ataupun palsu. Namun sampai sekarang ini mereka bertiga ini tidak bisa membuktikan bahwa ijazah daripada Pak Jokowi ini adalah benar-benar palsu. Dengan itu juga masyarakat memohon kepada Pak Jokowi, jika memang ijazah Pak Jokowi ini ada yang asli, mohon ditunjukkan kepada publik biar tidak terjadi kegaduhan di bangsa kita Indonesia ini. Nah, dengan itu juga teman-teman, kita tahu juga bahwa yang diperjuangkan Dr. Tifa, Dr. Rismo, dan juga Roy Suryo CS sudah banyak bukti-bukti bahwa ijazah daripada Pak Jokowi ini adalah palsu. Namun dalam hal ini teman-teman sampai sekarang masih belum Pak Jokowi ini masih belum menerima atau masih belum ditegakkan hukum bagi Pak Jokowi ini oleh para penegak hukum. Dengan itu masyarakat Indonesia juga banyak yang bertanya-tanya kenapa hal ini hal demikian tidak bisa ditegakkan hukum bagi Pak Jokowi ini, padahal sudah banyak bukti-bukti kejanggalan dalam kasus ijazah daripada Pak Jokowi. Namun sampai sekarang ini tidak bisa ditegakkan hukum bagi Pak Joko Widodo ini. Nah, teman-teman, kita juga tadi melihat bahwa di dalam video bahwa nomor induk ijazah daripada Pak Joko Widodo ini beda dengan nomor induk mahasiswa-mahasiswa seangkatan daripada Pak Joko Widodo. Dengan itu masyarakat atau netizen-netizen bertanya-tanya, kenapa hal demikian kok bisa beda? Berarti ijazah daripada Pak Jokowi ini adalah 99% adalah palsu, karena netizen heran juga karena segitu banyaknya kejanggalan dalam ijazah daripada Pak Jokowi ini. Nah, kita juga tadi melihat bahwa di dalam video termasuk nomor induk ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Nah, teman-teman, kita juga
teman-teman kita juga melihat bahwa netizen-netizen juga mengatakan bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah, atau presiden kita yang ketujuh ini, banyak kebohongannya atau banyak kejanggalannya. Kenapa sedemikian mereka berpikiran seperti itu, atau netizen-netizen berpikir seperti itu? Karena dari cara Pak Jokowi juga melakukan hal seperti itu, karena sampai sekarang Pak Jokowi ini masih belum bisa membuktikan bahwa ada yang namanya ijazah aslinya. Jika memang ada, tidak segini lamanya atau tidak begitu lama diperbincangkan di dalam masyarakat hal atau masalah, hanya masalah ijazah saja, namun sampai bertahun-tahun tidak ada kelar-kelarnya atau tidak ada selesainya. Dengan itu banyak sekali netizen-netizen atau masyarakat Indonesia yang yakin bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah palsu. Nah, teman-teman, di sini juga ada yang mengatakan, teman-teman, bahwa plat nomor Kaltim IKN itu. Nah, di sini kita melihat bahwa netizen-netizen menganggap Pak Jokowi ini sepertinya mereka tidak menghargai Pak Joko Widodo ini, karena yang bilang bahwa ijazah daripada Pak Jokowi ini, teman-teman, adalah dibuat dari pasar pramuka, karena Pak Jokowi ini tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Dengan itu banyak sekali tanggapan netizen yang tidak kita harapkan kepada Pak Joko Widodo ini, karena kita tahu juga bahwa sudah berapa kali juga diadakan persidangan, teman-teman, namun Pak Joko Widodo ini juga tidak pernah menghadirkan persidangan dengan banyak alasan. Pak Jokowi kenapa dia tidak hadir di persidangan. Dengan itu masyarakat banyak sekali yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah benar-benar palsu. Nah, tentu juga teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan teman-teman, atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.